Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pasca Ramadan, marilah kita kembali menghidupkan amaliyah Ramadan dalam diri kita. Karena kita adalah generasi Rabbani, bukan generasi Ramadhani. Generasi Rabbani adalah generasi yang senantiasa yatlunal kitab, membaca Al-Quran, membaca kitab. 1, 2, 3. Generasi Rabbani adalah generasi yang senantiasa menyambungkan dirinya kepada Allah, kepada Rasulullah, menyambung komunikasi langsung dengan Allah melalui membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran di setiap saat ada kesempatan. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Surah Al-Fatihah dan Ikhlas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Memahami isi Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membaca surat An-Nas. Marilah kita baca surat An-Nas dengan melihat video tayangan berikut ini. Pengajaran Al-Quran hadis hari ini yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas. Sebelumnya mari kita bernyanyi. Tepuk surat An-Nas. Tepuk surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Tepuk surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Pintar. Tepuk surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Tahukah kamu apa nama tepuk yang tadi kita lakukan? Yaitu tepuk surat An-Nas. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Berapa ayat? 6 ayat. Nah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, nih. Surat An-Nas adalah firman Allah. Surat An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas ada 6 ayat. Ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Aku selalu melafalkan surat An-Nas sebelum tidur. Ya, ingat kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa surat An-Nas. Jadi surat An-Nas itu sebaiknya dibaca sebelum tidur. Nah, ini. Dengar yang dimuliakan oleh Allah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan belajar tentang surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang diturunkan di kota Makkiyah atau Mekah. Jadi surat An-Nas ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ia berada di juz 30 sebagai urutan yang terakhir, yaitu 114 surat dalam Al-Quran. Kenapa disebut surat An-Nas? Karena diambil dari kata An-Nas yang disebut berulang-ulang pada surat ini, yang artinya adalah manusia. Surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi hijrah. Nanti akan terjadi peristiwa hijrah, namanya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Pindahnya Nabi Muhammad diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ia berada di juz 30 sebagai urutan yang terakhir, yaitu 114 surat dalam Al-Quran. Kenapa disebut surat An-Nas? Karena diambil dari kata An-Nas yang disebut berulang-ulang pada surat ini, yang artinya adalah manusia. Surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi hijrah. Nanti akan terjadi peristiwa hijrah, namanya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itulah yang disebut dengan peristiwa hijrah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, surat An-Nas berisi anjuran kepada manusia untuk memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala pengaruh hasudan jahat setan yang berasal dari manusia dan jin, untuk menjauhkan segala perintah dan melanggar larangan Tuhan. Oleh karena itu surat An-Nas ini baik sekali dibaca sebelum tidur untuk menjaga serangan atau godaan atau kejahatan dari manusia. Surat An-Nas bisa kita lihat terjemahnya. Nah, kita bisa membaca terjemahnya. Nah, terjemah atau bacaan surat An-Nas ini bagus sekali.
Karena surat An-Nas ini termasuk golongan surat-surat yang pendek yang sering dibaca dalam sholat maupun doa-doa. Baik, tanpa berpanjang kalam, Bapak akan melanjutkan tentang surat An-Nas. Yuk, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat yang baru kita baca. Surat An-Nas disebut juga sebagai surat Al-Mu'awwizatain, bersama dengan surat Al-Falaq digabung, yaitu 2 surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Subhanallah. Al-Mu'awwizatain, 2 surat yang menuju pembacanya menuju tempat perlindungan. Jadi kita mencari perlindungan kepada Allah, jangan kepada pohon, jangan kepada tumbuhan, apalagi kepada gunung, kepada lembah. Mohonlah kita kepada Allah perlindungan dalam hidup ini. Nah ini surat An-Nas mengajarkan kita seperti itu. Nah ini surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini disebut Al-Mu'awwizatain atau Al-Muqassitain, yaitu yang membebaskan dari manusia kemunafikan. Masya Allah. Al-Muqassitain, surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwizatain ula, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Mu'azzah As-Saniyah, yang artinya kedua surat ini turun bersamaan dengan Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail
An-Nubuwah dari Al-Qarbi dari Abu Soleh dan Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. Nah, jadi Rasulullah pernah sakit parah. Maka dua malaikat mendatangi beliau. Yang satu duduk di arah kepala, sementara yang satu lagi duduk di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala. Terjadi dialog dua malaikat tersebut. Apa yang terjadi padanya? Malaikat yang di sebelah kepala menjawab, ini disihir orang, kata malaikat yang itu. Malaikat yang di sebelah kiri bertanya, siapa yang menyihir? Kemudian malaikat itu menjawab, Labib ibnul Asom, yaitu seorang Yahudi. Labib ibnul Asom, seorang Yahudi. Labib bin Asom menyihir Rasulullah dengan media pelepah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Makanya nih ibu-ibu, hati-hati kalau membuang rambut. Kalau rambutnya diambil bisa dijadikan tempat sisirnya. Beberapa gigi sisir beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Masya Allah. Malaikat itu bertanya, malaikat yang sebelah kaki, di mana letaknya sihir itu? Lalu malaikat yang di sebelah kepala menjawab, di sebuah sumur milik fulan di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, kemudian keringkan airnya lalu angkat batunya. Nah ini. Keringkan airnya lalu angkat batunya. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW disuruh mengeringkan airnya dan angkat batunya. Setelah itu ambillah kotak yang ada di bawahnya dan bakarlah. Nah ini cara membakar, cara menghilangkan sihir itu membakar apa-apa yang dijadikan tempat sihir tadi. Nah, kita lanjutkan pemirsa. Jangan bergeser dulu. Nah, pada pagi hari Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berwarna merah kecoklatan seperti air pacar atau air ineh. Nah ini. Lantas sahabat tadi menimba, mengambil air, mengangkat batunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil di dalamnya, lalu membakarnya. Nah, ternyata saudara, di dalam terdapat seutas tali yang memiliki sebatas simpul. Selanjutnya Allah menurunkan kedua surat tadi, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Al-Falaq dulu baru An-Nas. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Nah, ketika seluruh ayat dibaca, terlepaslah seluruh ikatan tersebut dan Rasulullah kembali sehat. Jadi kalau kita mau membuka sihir, baca ayat tersebut. Nah, ini direwayatkan yang hampir sama dengan periwayat di atas, yaitu oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya beda tidak menyebutkan turunnya kedua ayat tersebut. Nah ini. Nah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nih buat bapak-bapak, ajari anak kita membaca dua surat ini.
sebelum tidur supaya anak kita terjaga dari godaan jin dan setan yang jahat yang ingin mencelakai kita. Seandainya kita sedang tidur, sedang kita dikirim oleh seseorang berupa sihir atau berupa santet, tetapi kita sudah membaca doa itu, maka sihir atau santet tersebut akan balik lagi kepada yang mengirim, tidak mempan. Nah, ini makanya kita nih, bapak-bapak nih terutama, bapak-bapak ini jarang memperhatikan anaknya ini, sehingga anak bapak tersebut tidak begitu akrab dengan ayahnya. Nih, tolong nih ayah nih, mumpung masih hidup ayah, jangan kerja terus tidak memperhatikan anak. Tolong nih, kumpulkan anak-anak, bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, coba dilatih. Wabil khusus yang masih punya anak kecil kelas 1, kelas 2 itu, diajarin surat An-Nas dengan artinya, dengan telaten. Ibu-ibu juga demikian. Karena al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Kalau anaknya tidak connect, berarti ibunya belum connect terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sebelum anak belajar, seharusnya ibunya dulu nih belajar, sehingga bisa membantu anaknya belajar di rumah. Nah ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail dari jalur Abu Ja'far Ar-Raji dari Rabbi bin Anas, dari Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki Yahudi membuatkan sesuatu di hadapan Rasulullah sehingga beliau menderita sakit parah. Nah, tatkala para sahabat menjenguk, mereka meyakini bahwa Rasulullah terkena sihir. Malaikat Jibril lalu turun kemudian membawa Al-Mu'awizatain, surat Al-Falaq dan An-Nas untuk mengobatinya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita harus membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Al-Falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Manusia yang akan jahat sama kita, karena kita sudah berlindung kepada Allah, tidak akan bisa. Kata kul berarti katakanlah, menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterima dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Hal ini sangat relevan jika Rasulullah mengada-ngada terkait ayat ini, maka bisikan ingin berbuat disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang ketiga yaitu ilahin nas. Kata ilahun berasal dari kata aliha, yang berarti menunjukkan bermohon. Disebut ilah karena seluruh makhluk menuju serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut ilah karena seluruh makhluk memohon kepada Allah. La ilaha, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita pohon kecuali Allah Subhanahu. Kata kul berarti katakanlah, menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterima dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena seluruh makhluk memohon kepada Allah. La ilaha, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita pohon kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Nah, orang-orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar memohon dan menyebut sifat-sifat Allah agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Nah nih, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin yang mendampinginya. Sahabat bertanya,
termasuk engkau juga ya Rasulullah. Beliau menjawab, ya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam, maka ia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Masya Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena kasih sayang Allah lah Allah mengajari kita untuk membaca surat Al-Mu'awwidh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Kata syarrun pada permulaan berarti buruk dan mudarat. Lawan dari kata syarrun adalah khair yang berarti baik. Nah ini. Selanjutnya ada kata waswasil atau waswasil berarti sesuatu yang sangat halus yang tidak tampak. Makna ini kemudian berkembang menjadi bisikan-bisikan. Biasanya adalah bisikan negatif. Kalau ada dalam diri kita bisikan negatif, bisikan ingin berbuat zina, bisikan ingin berbuat korupsi, bisikan ingin berbuat serong. Nah, itu adalah bisikan-bisikan setan. Nah, ini. Bisikan-bisikan negatif ini bisikan-bisikan setan. Karena itu harus segera kita berlindung kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Terus. Nah, ini. Sedangkan khonas berarti kembali atau mundur. Nah, bersembunyi. Khonas terpenting. Jadi bisikan-bisikan itu bersembunyi di dalam dada manusia. Kata yang digunakan mengandung makna seringkali atau banyak. Setan menggoda, pergi menggoda. Begitu dibaca surat An-Nas, pergi itu setan. Surat An-Nasnya selesai, goda lagi itu manusia. Begitulah setan menggoda manusia. Datang dan pergi. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengenali. Nah ini. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa setan bercokol di atas hati Adam. Nah, di sini nih. Di hati nih. Apabila ia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya. Apabila ia ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi. Jadi kuncinya kita adalah ingat Allah, fadhkurullah. Ingat-ingat Allah, maka setan akan bersembunyi terus, tidak akan bisa menggoda. Yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata sudur yang artinya dada tadinya, yang dimaksud adalah tempat hati manusia. Jadi tempat hati manusia itu ada di dalam dada. Maka ketika Syekh Wahab menjelaskan yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati, dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur karena ada di dalam dada, tempatnya hati ini. Nah ini. Terakhir yaitu ayat ke-6, minal jinnati wan nas. Kata min dalam bahasa ini bermakna sebagian. Karena memang sebagian manusia dan sebagian jin melakukan bisikan-bisikan negatif. Ada manusia yang mengajak, merayu untuk melakukan perbuatan negatif. Sudahlah, nggak apa-apa, ambil aja uang negara ini. Nah, itu bisikan-bisikan korupsi. Udahlah, nggak usah sholat Tuhan juga tahu sibuk. Nah, itu bisikan-bisikan ibadah. Sudahlah, sholat ingin dipuji orang. Nah, itu bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan semacam itu memang ada di sebagian manusia dan di sebagian jin. Nah, tidak semuanya. Bahkan sebagian banyak manusia yang baik yang mengajak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang solih-solih dan ada juga di antara kami yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surat Al-Jin ayat 11. Nah ini. Adapun yang berbeda pendapat min di ayat berfungsi menjelaskan
tentang mengenai jin tadi. Nah, ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada setan manusia? Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112, dan demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap musuh, bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari jin dan manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain yang perkataannya yang indah-indah untuk memperdaya. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang merayu, itu berbahaya itu. Itu akan menjerumuskan ke dalam perbuatan. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini. Adapun mengenai manusia, kita mengetahui banyak tentang bisikan manusia. Nah, ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe. Oke.